Di era WWE masa lalu, seringkali terdapat konsep cerita storyline yang aneh dan gila yang dilakukan. Tentunya itu dilakukan untuk menambah daya tarik dari pegulat-pegulat yang terlibat di dalamnya dan membuat banyak orang semakin tertarik untuk menyaksikan match yang disiapkan. Di video kali ini, saya akan melanjutkan list storyline paling gila dan aneh yang pernah WWE lakukan di masa lalu. Selengkapnya di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Jika kalian suka dengan video-video di channel ini, apa salahnya untuk klik tombol subscribe dan support selalu channel ini dengan menonton tanpa skip iklan jika memungkinkan. Makin banyak yang subscribe dan support, pasti bikin saya makin tambah semangat. Nomor 1, peti mati ayah Big Show. Seperti yang kita ketahui, di Attitude Era, banyak konsep storyline gila yang dilakukan WWE untuk mendapatkan kesan real dan bersaing rating dengan sang kompetitor WCW. Salah satu yang paling gila adalah segmen ini. Kita tahu sebelumnya, Big Boss Man sudah sempat feud dengan Al Snow, yang mana dia membunuh anjing peliharaan Al Snow dan memasaknya untuk dimakan Al Snow. Tetapi itu belum apa-apa dibanding hal ini. Di tahun 1999, saat itu Big Boss Man tengah dalam program feud dengan Big Show. Build up yang cukup panjang di feud membuat fans semakin tertarik dengan apa yang akan terjadi dengan mereka berdua. Dalam suatu waktu, Big Show dan keluarganya tengah berkabung sepeninggalan ayah tercinta. Di upacara pemakaman, Big Show bersedih dan memberikan pidato sambutannya. Di tengah pidatonya yang menyentuh hati, Big Boss Man datang dan mengaitkan peti yang berisi jasad ayah Big Show ke mobil patroli miliknya. Dan dia melaju dengan kendaraan tersebut dan menyeret petinya. Big Show berusaha menahannya dengan melompat ke atas peti, dan dia pun juga ikut terseret dan kemudian terlepas. Sungguh sebuah segmen yang sangat kontroversial. Apalagi saat itu di kehidupan nyata, Big Show memang baru saja kehilangan ayahnya yang tercinta. Fakta bahwa dia tetap setuju melanjutkan cerita ini sungguhlah mengherankan. FYI, Big Boss Man meninggal di tahun 2004, saat itu dia berusia 41 tahun. Nomor 2, gangguan saraf Linda McMahon. Buat yang belum tahu, Linda McMahon adalah istri asli dari Vince McMahon, serta ibu kandung dari Stephanie dan Shane McMahon. Di zaman dulu, Linda beberapa kali terlibat dalam cerita-cerita yang ada di WWE. Dia sangat jarang terlibat dibandingkan anggota keluarga yang lain. Linda McMahon pernah terlibat dalam suatu cerita aneh di WWE. Di tahun 2001, Linda McMahon bertindak sebagai CEO didampingi oleh Mick Foley. Hal ini berlanjut dengan Vince yang meminta cerai dari Linda. Ini membuat Linda menghadapi mental breakdown dan terkena gangguan saraf. Dia hanya duduk di kursi roda tanpa bisa melakukan apa-apa. Vince McMahon memulai perselingkuhan dengan Trish Stratus yang berlanjut ke sebuah feud dengan Stephanie McMahon. Vince juga sempat mempermalukan Trish di beberapa kesempatan di atas ring. Ini berlanjut ke feud Vince dengan Shane McMahon untuk match di WrestleMania 17. Linda diajak masuk ke arena untuk menonton pertandingan tersebut. Dengan kursi rodanya, dia didorong Trish Stratus dan duduk di pinggir ring. Trish dan Stephanie sempat berantem. Sebelum match selesai, Vince membawa Linda naik ke ring. Dan kemudian semua penonton bersorak gembira ketika Linda berdiri dan menendang selangkangan McMahon dan membuat Shane bisa memenangkan match tersebut. Sungguh sangat sinetron. Yang ketiga, komunitas Kiss My Ass. Ini merupakan storyline memalukan yang cukup legendaris di WWE. Karakter Vince McMahon di WWE memang menjadi hiburan tersendiri bagi para fans saat itu. Apalagi kalau Vince McMahon ditempatkan dalam situasi yang memalukan. Kiss My Ass Club adalah sebuah klub yang dibuat oleh Vince McMahon sendiri, yang dimana orang-orang yang dia pilih harus menunjukkan respect dan hormatnya kepada bos dengan mencium bokong Vince secara harfiah.
Orang-orang tersebut bahkan diancam kehilangan pekerjaannya kalau tidak menjalankan perintah tersebut. Tentu saja ini bagian dari storyline. Storyline ini dimulai sesaat setelah storyline Invasion telah selesai. Banyak WWE superstar yang sudah merasakan mencium bokong Vince McMahon. Mereka adalah William Regal, Jim Ross, Shawn Michaels, Shane McMahon, Mick Foley, dan Hornswoggle. Tidak semua yang dipanggil Vince ke atas ring menerima perintah tersebut. Ada beberapa juga yang menolak seperti Stone Cold, Trish Stratus, Zack Gowen, Eric Bischoff, dan beberapa nama lainnya. The Rock pernah mencoba mengakhiri klub ini saat memaksa Vince untuk mencium bokong Rikishi. Tetapi upaya menutup klub ini tidak berhasil. Kissing the boss's ass memang menjadi sebuah istilah bagi karyawan yang suka cari muka. Tetapi ya tidak beneran mencium seperti itu ya. Ini sangatlah memalukan. Nomor 4, asal-muasal Kane. Kane adalah karakter yang diperankan oleh Glenn Jacobs di awal-awal karirnya di WWF. Di pertengahan tahun 1997, The Undertaker mendominasi industri sebagai WWF Champion. Dia sudah mengalahkan main eventer lain saat itu. WWF mencari lawan yang pas untuk cerita feud Undertaker selanjutnya. Disitulah WWE memutuskan untuk mengenalkan karakter monster baru. Lahirlah karakter Kane yang akan feud dengan Undertaker. Diceritakan, Paul Bearer yang saat itu bukan lagi manajer Undertaker, dia memberi kabar ke Undertaker kalau adik tirinya ternyata masih hidup. Tentunya ini mengejutkan Undertaker. Pasalnya di masa lalu dia sudah mencoba untuk membakarnya. Latar belakang ceritanya, Kane adalah anak hasil hubungan gelap perselingkuhan Paul Bearer dengan Mama Taker. Paul Bearer bekerja di tempat pemakaman milik keluarga Undertaker. Disitulah perselingkuhan tersebut kerap terjadi. Undertaker yang masih kecil marah besar setelah mengetahui fakta ini. Dia kemudian membakar rumah pemakaman tersebut dan membunuh keluarganya. Tetapi Kane selamat dari kebakaran tersebut dengan meninggalkan bekas luka bakar di wajahnya. Itulah alasan sejak awal Kane memakai topeng di dalam cerita storyline tersebut. Kane muncul untuk debut match-nya dalam event Bad Blood in Your House. Kane dan Undertaker berlanjut feud di show-show berikutnya. Mungkin banyak dari teman-teman yang baru tahu cerita ini. Tentu di masa itu WWF harus membuat cerita seseram dan se-ekstrim mungkin untuk meningkatkan daya tarik penonton terhadap feud-feud yang terjadi di WWF kala itu. Ditambah lagi, WWF harus terus berkreasi dalam persaingan rating dengan kompetitornya. Yang kelima, Stone Cold disalib. Dari semua list di video ini, tentunya ini yang paling kontroversial. Storyline ini juga disebut sebagai The Crucifixion of Steve Austin. Di zaman Attitude Era, hal ini sangat mungkin terjadi. Terlebih lagi, cerita ini melibatkan The Undertaker. Di masa ini, Undertaker terlibat dalam gimmick faction The Ministry of Darkness. Setiap minggunya, anggota dari faction ini melakukan hal-hal yang aneh dan cenderung satanik. Stone Cold Steve Austin kemudian feud dengan grup ini. Undertaker menjadi aktor utamanya. Di suatu hari, Taker dan Paul Bearer menculik Steve Austin dari rumah sakit tempat dia dirawat karena cederanya. Awalnya, dia bermaksud untuk menguburnya hidup-hidup, tetapi dia memutuskan untuk membalsem atau mengawetkannya saja. Kane mencoba menghalangi Undertaker. Ini membuat Undertaker mencoba memasukkan Kane ke penjara tahanan mental karena mentalnya yang dianggap rusak. Tetapi Austin dan Kane bekerja sama dan memasukkan Taker ke rumah sakit jiwa. Ini membuat Austin dan Kane bebas mengganggu Paul Bearer di malam itu. Kemudian Undertaker marah besar di episode berikutnya. Dia dan timnya mengeroyok Steve Austin dan menggotongnya dan mengikatnya di sebuah simbol besar yang menyerupai salib dengan modifikasi logo Undertaker dan mendirikan logo tersebut. Secara visual memang terlihat keren, tetapi elemen agama yang dilibatkan di sini cukup membuat WWE menerima banyak komplain. Jelas saja, Undertaker dan Ministry of Darkness melakukan hal itu setelah berbagai hal satanis yang dia lakukan sebelum ini. Tentu ini menjadi sangat
kontroversial. Part 4, anyone?